Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin minta waktunya sebentar untuk berwawancara tentang tradisi kebudayaan yang ada di Jawa, yaitu tentang wanita hamil sampai melahirkan. Sebelumnya boleh perkenalan dengan Bapak siapa? Bapak Mustafa. Bapak Mustafa. Nah, saya ingin tanya, dalam tradisi Jawa kan wanita yang hamil sampai melahirkan ada beberapa tahap. Nah, itu mulai tahap apa saja yang ketika wanita hamil itu, seperti ada selamatan atau apa? Yang pertama kan biasanya ada yang ketika hamil kan 4 bulan. Nah, itu kan ada acara ritual selamatan. Itu apa saja yang disiapkan atau bacaan apa saja yang terkandung di dalamnya? Untuk wanita hamil, kalau ada Jawa ya, selamatan istilah selamat 4 bulanan itu dalam arti mengapa kok diselamati pada waktu 4 bulan? Karena dalam Islam kehamilan yang sudah 4 bulan itu kan sudah mulai diterapi roh. Nah, dengan adanya roh itu dari Allah itu, maka dalam Islam diselamati. Nah, selamatannya itu biasanya dibuatkan selamatan, kemudian dibacakan doa-doa agar pada waktu lahir itu anak tersebut jadi anak yang baik, selamat di dunia wal akhirah. Terus dalam selamatan kan biasanya ada hidangan. Adakah hidangan khusus yang menjadi ciri khas ketika selamatan tersebut? Ya, kalau menurut adat Jawa, dalam selamatan berkatanya itu istilahnya ada rujaannya, ada takirnya. Takir, kejaran takir di situ dalam yang ada di dalam berkat itu, takir itu dalam mengandung arti takir pikir. Jadi dikandung maksud pada waktu anak itu lahir, dia punya pendirian dan punya apa istilahnya itu kekuatan dalam menghadapi kehidupan dunia. Dalam takir itu ada bermacam-macam sinyal. Di antaranya sudah rujaan. Rujak itu dalam takir, itu takirnya dikasih dom, jarum. Jarum. Jarum itu mengandung arti pada waktu ibunya yang melahirkan itu diberi kelancaran. Semudah jarum kalau apa meluncur itu. Yang berikutnya yaitu dalam takir ada rujaannya itu ada yang terbuat dari kelapa gading. Kelapa gading. Nah, mengapa kok dengan kelapa gading kok ada kelapa hijau? Karena dengan arti kelapa gading itu kan kulitnya kuning, mengandung arti si ponang jagang bayi pada waktu lahir mempunyai kulit yang bersih seperti kelapa gading itu. Nah, kelapa gading itu tidak kelapa yang tua, tapi diambil cengkehnya. Mengapa kok ada sebab pakai cengkeh kalau yang tidak yang kelapa tua? Nah, kan itu ya. Nah, karena cengkeh itu mengandung arti kencengnya pikir. Nah, kencengnya pikir dalam arti pada waktu itu anak lahir menjadi anak yang cerdas. Nah, menjadi anak yang cerdas. Tuh, ada cengkehnya. Pertanyaan lagi. Terus apa di bagian selamatan kan biasanya kan kalau yang Kak Manaka kan Syahadul Qadir. Kalau itu seperti apakah hanya pujian-pujian terhadap Allah atau ada wasilah kepada siapa gitu? Oh, yaitu ya ada wasilahnya. Pertama kali ya ada nabi, wali, para nabi, kemudian leluhur atau kerabat, nenek, kakek yang sudah meninggal diwasilahi sebelum acara pembacaan keluarga itu dimulai, itu diberi wasilah terlebih dahulu agar yang dimaksud si Sohibul Hajah dalam selamat itu permintaannya dikabulkan dengan Allah SWT. Dan para leluhur itu ikut di dalam arti dikandung arti perlu dihadiri, itu seperti para wali, para nabi, para orang tua, itu rohnya pada waktu berdoa bisa hadir dalam majelis selamatan tersebut. Dengan demikian apa yang ditujuan dari Sohibul Hajah bisa terkabul yang dimaksudkan. Terus bagaimana prosesi atau urutan dari pembacaan atau
wasilah-wasilah atau dimulai dari wasilah atau dari apa prosesi selamatan tersebut? Nah, sing pada umumnya ke Jawa itu ya undang orang yang istilahnya tokoh agama. Kalau di sini pada umumnya adalah Pak Yai. Nah, dengan Pak Yai itu diserai untuk memimpin doa dalam 4 bulanan. Ya. Karena pada waktu itu si Ponang Jawa Bayi itu sudah dimasuki roh. Nah, doa-doa diantaranya itu ya baca sholawat. Ada sholawat ya, terus doa keselamatan untuk si Ponang Jawa Bayi. Ya kalau ada apa wasilah dari sesepuh, ada yang memakai apa namanya itu ditalikan orang tersebut. Tapi pada umumnya kalau proses ini ya, karena itu menyelamati si Ponang Jawa Bayi yang masih dalam proses, nah itu biasanya banyak selawatan. Ada yang memakai berjanjinan gitu, ya. Terus apa kan setelah mitoni kan ada kelanjutan Setelah 4 yaitu bulan. nah 4 bulan itu kan ada kelanjutan yang namanya itu kan mitoni. Kalau mitoni dengan mapati itu apakah sama atau ada perbedaan? Nah kalau yang mapati itu dalam hadis Nabi itu kan tadi dengan masuknya roh, Allah memberi roh pada si Ponang Bayi itu diselamati. Tapi pada umumnya yang di Jawa itu adalah istilah mitoni pada waktu usia 7 bulan. Apa kok dewi istilah mitoni? Karena kalau mitoni itu biasanya diselamati, siapa tahu nanti anak itu istilahnya lahir prematur 7 bulan, nanti diselamati selamati istilah mitoni. Nah, kalau menurut Nabi ya itu 4 yang pada waktu terap roh. Tapi kalau Jawa itu adalah mitoni. Nah, terus ada keyakinan sugesti dengan mitoni tersebut. Apa yang dimaksudkan itu dikabuli oleh Allah. Si Ponang Bayi lahir dengan selamat awal akhir. Terus apa suguhan yang ada di dalam ritual tersebut, apakah terdapat perbedaan antara yang mapati dengan mitoni, suguhan-suguhan yang di dalam acara tersebut? Yang saya ketahui itu hampir sama. Nah, tapi pada waktu itu ya kajiannya kalau yang zaman dulu itu ya, mengundang tetangga kita beberapa orang, kemudian berkatnya ditutup dengan apa namanya itu selembar kain. Nah, pada waktu itu setelah berdoa, kemudian para hadirin yang hajatan itu disuruh gebrak-gebrak entah itu kloso atau tanah atau lantai yang ada tempat apa untuk penataan berkat-berkat. Tujuannya apa? Biar nanti kalau anak lain tidak kagetan. Terus apa jumlah orang ketika acara tersebut biasanya itu umumnya berapa orang? Nah, kalau itu ya ini ada yang bersugesti begini, ada yang minimal 7 orang. Tapi itu tidak ada patokan. Nah, kalau 7 orang, mengapa tadi mitoni ada 7 orang? 7 berarti ini ben tujuannya tercapai. Ya, selamat 7 orang. Ada yang 9 double orang yang apa? Jumlah yang ganjil. Itu kalau menurut adat Jawa. Tapi yang sekarang berkembang itu ya sepenting setelah potong paro diundang paling sedikit ya 5 atau 10 atau 7 orang itu 9 orang bisa seperti itu. Tidak ada patokan tertentu harus berapa orang itu. Nah kalau diam dulu itu ada yang di pelaksananya ya, pelaksana waktu apa selamatan kalau zaman dulu ditaruh setelah sholat subuh pagi. Tapi kalau sekarang sudah berkembang karena kesibukannya orang dan sulit untuk mendatangkan orang, ya ditaruh di setelah pada maghrib, sholat maghrib panggilan hajatan itu. Terus setelah mitoni itu kan bayi lahir, otomatis kan kalau di sini kan masih ada acara selamatan, itu tetap sama dengannya. Ya, kan itu lahir. Kalau sudah bayi sudah lahir, nanti setelah bacaan setelah serbitan cara Jawa. Serbitan itu memberi nama, nama si Ponang Jawa Bayi. Nah, kalau sudah lahir,
beberapa saat, 1 atau 2 hari kemudian tetangganya biasanya yang datang adalah ibu-ibu sindungannya ya dukun bayi itu, ibu dukun. Wih. Itu kalau akad sudah lain lagi. Nah, itu kan serbitan, kalau berlahir di serbitan. Istilahnya ngejeng. Tapi ngejeng nama sementara. Nama sementara. Terus apa? Yang itu kan ada penguburan ari-ari atau tali pusar, itu dengan makna apa itu kok ada istilah yang itu penguburan ada? Ya, itu kalau tali pusar kan istilah itu ari-ari, cara ujian ari-ari kan koncone atau temane si Coman Badebe itu harus ditaruh di kendil. Kalau kendil ya bisa, kemudian di situ jahatnya itu dikuburkan terus dikasih lampu. Nah, itu bisa mengandung arti biar anak itu diberi keturunan dalam pikirannya. Jadi ada yang terakhir. Nah, dalam penguburan itu ada doa-doa tertentu. Di antara doanya itu di antara doanya seperti tanang tanduk ya. Wis nang ana doane ngene, anuta maring pangeranmu, anuta paring nabimu, anuta maring wong tuamu, anuta maring dadi bocah sing saleh salehah. Iku dungane pada waktu menguburkan hari-hari itu. Setelah itu malam harinya dikasih lampu sampai 40 hari atau sampai orang tuanya itu bebas dari nifas. Bisa bebas berarti maksimalkan 2 bulan. Terus itu kan dikasih lampu. Nah, apakah ada lampu khusus atau warna lampu tertentu dalam pengisian lampu tersebut? Kalau zaman dulu itu tidak ada ketentuan tertentu. Kalau dulu pakai lampu teplok. Kalau sekarang karena zaman sudah modern maka pakai listrik. Tidak ada ketentuan tertentu. Terus apa? Setelah 40 hari penguburan, terus ari-ari tersebut atau tali pusar tersebut ditaruh di mana? Ya masih dibiarkan lah sampai 40 hari atau 60 hari. Setelah itu ya dibiarkan saja. Tapi kadang-kadang ada orang zaman dulu ditanduri nanas atau pisang, itu pun pisang kalau zaman dulu. Tapi entah mengandung arti apa itu. Kalau menurut saya ada tetengernya, oh itu bunyi harinya anakku sih nomor semini gitu. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih, cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Saya berterima kasih kepada panjenenganipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga berkah apa yang kamu dapat sejauh pengetahuan yang saya ketahui dalam adat Jawa tersebut.